warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hartina Samsudin. Saya berasal dari UPBJJ Malang dengan prodi Ilmu dan Teknologi Pangan. Di sini saya akan menanggapi atau mereply mengenai diskusi 4 yang memiliki persoalan sebagai berikut, yaitu membuat sebuah gagasan dengan topik COVID-19 mengacu pada garis besar kerangka topik di halaman modul 4.33 sampai dengan 4.35. Kerangka-kerangka tersebut meliputi 1, yaitu judul. Judul yang saya berikan adalah mengenai COVID-19. Yang kedua adalah konteks. Konteks yang saya bawakan berisi mengenai sambutan yang diberikan oleh Ibu Kepala Desa Wonasri mengenai COVID-19. Yang selanjutnya ada kerangka. Dalam kerangka ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu pembukaan. Dalam pembukaan terdapat 2 bagian, yaitu yang pertama salam pembuka, yang kedua ada sapaan kehormatan. Kerangka yang kedua ada pengertian dan penjabaran mengenai COVID-19. Kerangka yang ketiga terdapat gejala yang ditimbulkan oleh COVID-19. Dan kerangka yang keempat adalah cara mencegah penularan COVID-19. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan kerangka-kerangka tersebut. Yang pertama yaitu salam pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada para bapak, ibu, serta saudara-saudari masyarakat dari Desa Wonasri yang saya banggakan dan saya hormati. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan izin, nikmat, serta rahmat-Nya pada kita sehingga kita dapat hadir pada hari ini dalam rangka sosialisasi mengenai apa sih itu COVID-19 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan serta tetap menjaga jarak dan memakai masker. Dan tidak lupa selalu mencuci tangan dimanapun Anda berada atau membawa alternatif lain seperti hand sanitizer. Yang pertama atau yang kedua adalah mengenai pengertian dan penjelasan atau penjabaran dari apa sih itu COVID-19. Nah, di sini saya akan menjelaskan COVID-19 atau coronavirus merupakan keluarga besar dari virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia sendiri biasanya menyebabkan atau menimbulkan penyakit infeksi pada saluran pernafasan, mulai dari flu yang biasa atau ringan sampai atau hingga penyakit yang serius. Kemudian, coronavirus itu sendiri memiliki jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa yang muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Kemudian, virus-virus tersebut diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau dengan singkatan SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau yang biasa kita sebut COVID-19. Dan yang ketiga ada gejala yang ditimbulkan oleh COVID-19. Nah, di sini saya akan menjelaskan gejala umum yang ditimbulkan oleh COVID-19 itu berupa demam yang memiliki suhu lebih dari 38 derajat Celcius serta batuk kering hingga sesak nafas. Jika Anda orang yang dalam 14 hari sebelum mengalami atau muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara yang terjangkit virus tersebut atau pernah merawat atau kontak langsung atau kontak erat dengan penderita COVID-19
Nah, itu pastinya Anda akan mengalami gejala-gejala tersebut. Dan yang kerangka terakhir yaitu bagaimana sih cara mencegah penularan COVID-19 dari setiap orang atau dari beberapa masyarakat agar kita bisa terhindar dan tetap hidup sehat dan aman. Yang pertama adalah menjaga kesehatan pastinya dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas kita atau kekebalan kita bisa meningkat dan bisa stabil. Yang kedua yaitu mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun, air, atau kita bisa menggunakan hand drop atau kita bisa menggunakan hand sanitizer yang berbasis alkohol. Yang ketiga ada ketika kita batuk atau bersin, sebaiknya kita menutup hidung dan mulut dengan menggunakan tisu atau lengan atas bagian dalam. Dengan kata lain, bukan menggunakan telapak tangan ya teman-teman, karena itu saat kita menggunakan telapak tangan pastinya kita akan kontak langsung dengan orang lain kan. Nah, sehingga orang lain tersebut pastinya juga akan terjangkit seperti flu, batuk, dan virus-virus tersebut akan selalu menyebar dan pada akhirnya tidak akan pernah hilang. Nah, yang keempat itu ada kita menghindari kontak langsung dengan orang lain atau kita berpergian ke tempat umum. Nah, jangan sih sekali-kali kita bukannya melarang, jangan sekali-kali kita kontak langsung dengan orang lain yang sedang batuk atau sedang tidak sehat atau sedang tidak fit kondisi tubuhnya. Nah, sebaiknya kita selalu menjaga kesehatan tubuh kita atau kesehatan masing-masing agar tetap bisa beraktivitas seperti biasa dan tidak akan terganggu apapun itu. Dan cara yang kelima itu Anda harus menghindari menyentuh mata, hidung, mulut, atau dengan kata lain tidak boleh menyentuh bagian segitiga wajah. Nah, bagian segitiga wajah ya itu tadi mata, hidung, dan mulut. Nah, cara yang keenam adalah gunakan masker penutup mulut dan hidung ketika Anda sedang berpergian ke tempat umum atau saat Anda sedang kurang fit lah atau kurang sehat. Yang ketujuh ada Anda harus membuang tisu dan masker yang sudah Anda gunakan saat Anda berpergian ke tempat umum sehingga Anda tetap terhindar dari virus-virus atau penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Dan segera mengganti masker yang baru agar kita tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Yang kedelapan, Anda harus menunda perjalanan Anda kemanapun atau Anda harus menunda perjalanan Anda di mana virus tersebut berada atau ditimbulkan dari suatu negara tersebut. Nah, yang kesembilan, Anda harus menghindari yaitu Anda harus menghindari berpergian ke tempat umum di saat Anda sedang kurang fit atau sedang tidak enak badan. Selalu minum air hangat saat kita bangun tidur atau sedang beraktivitas apapun. Usahakan kita meminum air hangat agar tenggorokan kita itu tidak kering, dan selalu menggunakan hand sanitizer, masker, dan tetap menjaga jarak. Oke teman-teman, nah sekian dari penjelasannya saya berikan. Jika ada kurang atau lebihnya, jika ada salah kata atau tidaknya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.